Hai Sobat Sobit Elohim Radio. Kembali lagi nih bersama kami di sini di El Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Yeay. Sore ini balik lagi sama kita. Hey, la la la. Ye, la la la. Tapi loh, Adi tuh gimana sih? Kenapa? Apa? Ini tuh kita udah senada gitu loh warna bajunya. Kenapa kamu nyeleneh sendiri? Kamu gak punya tak baju warna senada kayak gini? Maaf, Sakit Bu. Itu julid bab, julid sekali Anda. Lah emang lo ngerusak frame. Ya ampun astaga. Itu terlalu julid, Ibu. Omongannya Masa sih? Soalnya kayak merendahkan seseorang. Masa sih? Jangan ditiru. Sobat Elore. ya ini tadi omongnya kayak ini loh, yang beberapa komentar-komentar yang muncul tadi. Oh, iya. Sebelum masuk kita tadi. Heeh. Ada yang bikin nasi goreng tapi kok langsung dijulitin. Bikin cake katanya kayak Dijulitin. ban gitu. Julitin. Minta maaf. Oh, ya. Minta maaf. Kan iya, minta maaf. Loh. Bukan. Kamu yang salah. Oh iya, ya ampun maaf ya dia. Ngomongnya Nggak kayak apa-apa, gitu Di. banget lu sampai Maaf ya, Di. merendahkan kayak gitu nggak boleh. Ya, itu julid sekali. Dasar julid. Julid. Jujur sulit. Oh, Iya. Julid. Kali kamu apa namanya ngomong yang kayak gitu. mm-mm. Itu ada di kalau di bahasa apa namanya bahasa Sunda itu mungkin kalau teman-teman tahu itu namanya binjulit. Oh. Itu adalah satu perasaan iri dengki kepada seseorang. Oh gitu. Ya kepada orang lain. Akang teh dari Sunda. Kumaha apa ya? damang. Sadayana. Enggak, tapi ini benar. Oh, serius? Kalau Kayaknya memang dari Sunda. iya itu sebenarnya ada bahasa aslinya ya dari Sunda sana. Kalau memang julid itu apa namanya? Artinya itu tadi kalau kita itu apa iri dengki sama seorang itu. Dan bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada ternyata. Oh ya. Oh makna katanya itu. Iya. Ini bener ada gak sih? Ada. Oh ada. Pastilah, ada lah. Aku ngasih informasi loh guys, ini serius bener ya. Maaf. Kalau artinya adalah iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Biasanya dilakukan dengan menulis komentar, status ataupun pendapat di media sosial yang menyudutkan orang tertentu. Kayak tadi itu, tiba-tiba kita langsung menyudutkan orang tertentu. Itu Iya. julid banget. Itu- Dan itu juga sekarang di Indonesia sudah ada netizen julid. Oh ada namanya. sebutannya ya. Ada Netizen sebutannya, Bang. julid. Netizen plus 62. Iya, Iya. netizen Karena plus kan 62 julid. Hidup ini unik ya. Iya. Tuhan yang ngasih, kita yang menjalankan, Tapi- netizen yang mengomentari. Demikianlah acara. Emang Iya. kultum. Tapi ini ya, kalau bahas masalah netizen julid, kayaknya tuh ada ciri-ciri netizen julid loh. Ya. Netizen julid itu tuh kayak orang yang suka gosip atau suka membicarakan orang lain. Ya itu gosip lah yang gibah lah kayak gitu. Ya, bahasa kayak sekarangnya itu suka gibah gitu ya. Ngomongin aduh itu loh isi itu loh. Itu loh di sini wes Putra habis gitu. beli mobil tapi nyicil. Kredit, gitu kan. Terus habis itu ada juga nih, Nyataan loh. jangan Julid curhat banget sih dia. dong. Maaf. Dan juga ada juga itu ciri-cirinya itu suka ikut campur nih. Jadi nggak tahu duduk perkaranya gimana, terus habis itu dia itu ikut campur urusan orang lain. Nah, Jar. bahkan sampai mereka itu julidnya itu nggak hanya di langsung gitu ya, maksudnya kumpul sama teman-teman enggak, tapi mereka berani di media sosial. Oh iya Ya iya. kayak tadi benar, tuh di benar. orang masak nasi goreng dikomentarin. Dia ikut makan nggak? Enggak. Kenapa? Kok bapak yang emosi kan Oh, itu iya. contoh orang. Santai. Kita lagi Santai. mau tenang. Ya kayak tadi tuh tenang. Ya tenang. Tenang. Oh, Sabar. gitu. Itu kan, Tuh. itu tadi ada ya. Ada. Nah, makanya. Kita harus tenang. Ada juga nih yang menjuluki netizen julid itu adalah orang yang maha benar. Waduh. Iya loh. Benar. Maha benar. Karena ya pokoknya menurut aku komentar aku itu udah benar sendiri. Itu kan pendapat. Julid it's my way. Weh. Cakep. Emang gimana pun lu yang Salah. Dan gue ini benar. dan patut untuk diperjulitkan. Nah, dan biasanya nih kalau misalkan aku buka media sosial tuh yang banyak dapat komentar-komentar dari sini masa benar. Nah, Ngomong apa sih? Mau ngomong apa? aku tuh tadi mau ngomong gini Iya. loh. Iya. Yang biasanya Tenang ya kita tenang ya. yang biasanya dapat komentar netizen maha benar itu tadi influencer. Oh iya. Atau yang punya Public followers figure. public figure yang ber-MM sampai centang biru. Oh, tuh. centang biru. Tapi nggak hanya itu, bahkan sampai mengarah ke isu-isu yang lainnya, Apa seperti masalah politik.
Ya, apalagi isu politik yang apalagi lagi kemarin booming, lagi hangat itu ya. Minggu lalu terlalu kita mengadakan pemilu kayak gitu, apalagi bentar lagi mau pilkada. Terus masalah agama juga, terus bahkan sampai itu tadi seperti kayak kita artis atau postingan-postingan yang tapi padahal ya kalau misalkan netizen julid itu biasanya ketika mereka ngetik pakai jempol itu kan julid banget ya. Tapi pas ketemu artisnya itu habis itu Mama minta foto dong gitu. Mama mau bumerang dong gitu. Kalau nggak gitu habis julid kayak merasa benar 1 minggu kemudian saya minta maaf. Klarifikasi. Bikin klarifikasi. Apa yang saya sampaikan itu ada salahnya. Ada salahnya. Bukan salah semua. Ada. Ada salahnya. Jadi gitu. Ya kalau mungkin netizen menganggap ini salah ya, ya saya minta maaf. Gitu. Kalau menganggap sekali lagi ya. Kalau menganggap itu salah, tapi juga penasaran sih kenapa sih orang-orang tuh suka ya namanya julid itu. Apa sih alasannya? Ya gitu mungkin teman-teman remaja itu tahu gitu ya kenapa sih. Bahkan teman-teman di remaja pemuda itu kan aktif banget kan di media sosial pastinya. Benar, atau mereka sudah punya, kalau anak remaja itu punya geng. Atau punya kelompok yang mereka itu untuk seolah kayak mereka itu bisa care, bisa suka dengan nyambung sefrekuensi nih. Sefrekuensi benar. Apa yang diomongin itu selalu relate. Ketika episode ini kata itu selalu muncul deh ya. Saya udah baca di ini gitu loh. Katanya itu. Benar. Nah, jadi akhirnya bahan itu sebagai julid itu sebagai topik utama. Bukan hal-hal yang berguna yang dibicarakan. Malah selalu ngomongin orang. Karena kalau kita ngomongin hal yang pelajaran gitu ya. Pelajaran bisa jadi diskusi kelompok itu 1/2 jam. Julidnya 2 jam. Itu bikin gak selesai ya. Pernah pasti. Pernah sih. Terus kenapa ya? Kenapa sih orang-orang tuh masih julid coba? Mungkin kalau gini ya. Kan kita tuh hidup di zaman media sosial yang terbuka. Siapa sih yang nggak punya Instagram? Betul. Siapa sih yang nggak punya Twitter? Ya kan, Facebook mungkin ya. Banyak orang yang upload di situ ya kan tentang mungkin kemewahannya, aktivitasnya sehari-hari. Nah banyak nih netizen julid yang dasarnya nih iri hati. Iri sebetulnya. Iri bilang bos. Apa? Iri bilang bos. Iri bilang bos gitu ya. Itu jawaban untuk orang yang julid. Padahal jawaban itu jawaban julid. Ya kan banyak orang yang pencapaiannya keren ya. Tapi iri kayak aku iri banget sih sama orang itu. Makanya langsung nih perang di kolom komentar. Belanja gitu. Biasa aja, nggak gitu amat dipamerinnya. Ikut punya duit kagak, ikut belanja kagak ya. Makanya orang sukses harusnya disupport kan biasanya gitu ya. Ini malah ada orang sukses atau malah dijulitin. Iya. Dan kalau misalkan aku nangkep ya, biasanya orang itu akan lebih akrab dengan sesama yang julid, suka julid nih. Nah, kayak misalnya punya satu geng gitu nih. Habis itu satu kelompok nih misalnya 5 orang. Habis itu satu datang telat gitu ya. Pasti yang 4 ini udah, kamu tahu nggak kenapa dia datang telat? Kamu tahu nggak kenapa dia nggak ngerjain tugas? Nah, dia tuh merasa lebih akrab ketika dia sudah masuk frekuensi itu. Bahkan kalau di dalam sekolah, mungkin teman-teman di sekolah, mungkin ya waktu kemarin masih di kelas gitu ya, masih di sekolah, terus kuliah ataupun kerja, pasti mereka suka kumpul ya tadi, suka dengan orang-orang yang hobinya sama. Hobinya nyinyir. Jadi mereka kumpul bareng-bareng nih ya. 1, 2, 3, 4 gitu, 4 orang. Akhirnya mereka satu geng. Ya, kalau yang lain orang yang biasa-biasa, kamu nggak asik diajak ngobrol. Tahu nggak si ini kemarin? Si Joshua kemarin. Mobilnya dicat sendiri. Tapi emang suasana mendukung ya. Iya. Sambil ada misalnya kopi, ada itu langsung nih. Terus tapi masalahnya orang, iya aku nggak tahu. Nggak asik nih. Nggak asik. Sekarang teman asik itu gara-gara suka julid. Dan merasa gengnya itu yang paling prioritas, yang paling utama, yang paling benar sendiri ya. Betul. Ngeri juga ya. Apalagi sampai kalau itu tadi si iri. Terus apalagi ketemu orang frekuensi nih yang kenapa suka julid. Ya? Terus yang ketiga, ini karena mereka merasa dirinya itu lebih dari orang lain. Lebih dari orang lain. Ya. Kalau tadi kan kita iri sama orang yang mungkin orang yang di atas kita, mungkin kamu lebih sukses nih dijulitin gitu. Kamu pintar masak nih dijulitin. Ini orang di atas orang ini udah di atas awan sih, merasa udah di atas awan. Akhirnya mengomentari orang-orang yang merasa di bawah sendiri.
Nah, contohnya nih, kamu sih gitu aja nggak bisa. Oh, gitu. Kayak jadi menyamakan kemampuan berdasarkan persepsinya sendiri. Nah, karena dia merasa lebih daripada orang lain. Kalau kena kata kamu sih, itu ya. Iya. Rasanya. Kayak resign ya. Gitu ya. Enggak ya. Itu sakit banget rasanya gitu ya kan. Kasihan juga ya. Iya. Kasihan juga banyak. Apalagi pasti ada hal-hal yang setelah kita itu kena julid itu pasti ada dampaknya nggak sih? Kayak down gitu mungkin. Iya nggak sih? Aku juga nggak tahu sih. Ada kisah nggak sih kayak gitu? Orang setelah dijulitin akhirnya pulang tuh nangis gitu-gitu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak? Tapi kita tahan dulu. Oh. Ada nggak tapi? Ada. Nggak jawab ada apa enggak gitu loh. Ada Pak. Ada. Aku ikut julid. Oke, ini terasa tertekan loh. Gitu ya? Batinku tertekan loh, iya. Gara-gara kita ngomongin julid ini kita sebel ya sama gitu ya. Makanya itu, aduh. Berarti harus ditahan dulu nih ya. Tahan dulu. Harus ditahan dulu. Tahan. Ya teman-teman, sobat-sobat Elohim Radio, tahan dulu. Tetap di kita, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan bahas lagi beberapa. Kupas lagi. Sampai ke dalam. Nah itu tentang julid ini. Julid. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Elohim Radio. Oke. Wow, di sebelah saya ini tiba-tiba lo ya, barusan pamitan, tiba-tiba udah ada sesosok ini. Sesosok. Kembali lagi ya teman-teman sobat radio dimanapun kalian berada, Legend 3.6 di FM, Reaching Souls for the Kingdom. Selamat datang. Selamat berbelanja. Bukan. Itu toko sebelah. Toko sebelah. Kalau di tokonya Mas Edo kan gitu. Cek toko sebelah. Ini kita sama Mas Edo. Halo Mas Edo. Mas Edo kurang naik kayaknya ininya ya. Iya. Oke, cukup. Aduh. Kita ada di segmen apa coba ini? Kita segmen Obras. Obrolan Sobat Elray. Ada aja Semakin ya. banyak idenya baru saja. Tapi menyambung sebelum kita tadi break ya. Ya. Ya karena kan orang-orang tuh julid banget ya kan. Hati-hati teman-teman. Iya, apalagi kita nanti akan bahas sama Mas Edo nih tentang dia punya Obras pengalaman nih. apa tuh. Nah, hati-hati teman-teman karena juga banyak banget nih ada fenomena juga. Tapi enaknya kita bahas sama Mas Edo dulu atau kita ngomongin fenomena enaknya? Nanti aja deh. Nanti aja deh. Karena aku udah mau julitin Mas Edo. Udah sabar soalnya. Kita udah mau tanya-tanya nih sama Sobat Elray ini. Jangan julitin ya. Enggak, tanya. Gimana kabarnya Mas Edo? Baik Kak Putra. Kak Putra guys. Pas. Mas Edo sekarang kesibukannya apa nih selama masa pandemi ini? Gak ada kesibukan sih. Masih ya. Masih Usahanya masih lancar. Wah, semoga lancar ya. Amin. Mungkin teman-teman kalau jalan-jalan ke Malang mampir lah. Boleh lah ya. Ada salah satu minuman paling enak di Malang. Oh, suka ya? Suka Aku banget. juga suka. Ini saya harus bayar berapa? Kita ngomongin masuk tema. Langsung tema nih Mas Edo. Edo. Kita ini lagi ngomongin tentang julid. Ya, tapi kok harusnya itu kan bintang tamunya cewek ya? Kenapa emang? Kalau yang julid itu biasanya. Oh, ini jadi kenapa, Anda mengeneralisasikan bahwa julid itu hanya untuk wanita saja. Anda jangan julid. Itu julid namanya. Ayo. Iya. Ngomongin balik masalah julid nih Mas Edo. Biasanya julid itu kan dimulai ketika kita punya media sosial ya. Kira-kira Mas Edo sendiri sudah punya media sosial tuh sejak kapan? Sejak SMP. Oh, SMP. Apa aja tuh media sosialnya Mas Edo? Pertama kali namanya Friendster. Betul. Oh iya. Aku Paling punya. tahu. Kalau yang jadul-jadul tuh dia paling cepat. Friendster. Terus apa lagi Mas? Friendster, terus Facebook. Facebook. Tapi cuma sebentar dulu Facebook karena nggak begitu suka. Nggak hype ya. Terus Instagram. Twitter dulu. Baru yang terakhir Instagram. Yang terakhir lagi punya nggak TikTok? Enggak. Belum. Semua akan segera TikTok. Saya enggak suka TikTok tapi saya suka lihat TikTok. Karena explore saya isinya mbak-mbak TikTok.
Itu membuat saya ingin julid. Sabar dong. Jangan dihinta-hinta juga ya. Iya. Kita kan masih awal nih ya. Kok semua ada emosi ya dari tadi. Ya ampun. Mas Edo, kita mau tanya nih, punya pengalaman gak sih waktu punya dulu apa Friendster ya? Friendster. Kalau Friendster sih, kalau setauku itu nggak ada yang namanya julid Friendster, itu nggak ada. Rata-rata tuh Friendster itu tentang profile. Iya. Ya kan? Profile kita. Layout gitu, Terus background ganti-ganti gitu. background. Gitu ya. Chatting. Terus biar gitu, backgroundnya Oh, bisa nggak tahu. gerak. Serius gak tahu serius. Ya, backgroundnya Ya bisa ampun. gerak gitu. Oh, iya? Bener. Itu pokoknya background yang paling bagus itu yang apa ya? Itu yang update ya. lebih kayak Cari di gitu. mana sih backgroundnya kayak gitu. Nah itu. Oh, iya? Terus lanjut ke Facebook sama Twitter ya. Pernah nggak sih punya pengalaman langsung to the point, boleh nggak? Boleh. Julitin gitu mas ya. Edo ini Berkomentar langsung, nih. komentar tapi langsung yang menjurus gitu langsung waktu remaja waktu itu. Waktu remaja sih sering ya, waktu sekolah. Nah, Jadi dulu satu geng sama ya istilahnya penguasa sekolah. Tukang kebun. Betul. Gak tapi masih dulu itu cukup mengerikan gengnya di di sekolah. terkenal. Jadi Saya adik kalau- kelasnya ini loh. Tiap ada cowok yang songong dikit pasti dijulitin. Oh. Bahkan nggak sampai dijulitin aja, diajak ke belakang sekolah. Diajar di situ ya. Wow, sampai segitunya ya. Berarti Karena langsung zaman sampai- dulu ya. Sampai tindakan ya, hanya omongan iri ataupun nggak suka tapi langsung Sikat. baku. Sikat miring. Bahkan nggak cuma cowok aja pas zamanku. Hah? Cewek pun kalau ada yang nggak suka bisa langsung dijulitin. Labrak lah Iya, istilahnya, dilabrak gitu. dijulitin gitu ya. Tuh Wow. SMA-nya kok aku takut ya. Untung aku belum seangkatan. ya. Untung aku dulu kakak kelasnya. Wah. Untung aku jauh Tapi itu di terjadi bawahnya. setelah Mas Putra lulus. Itu ya. Itu mulai apa namanya hawa-hawa kejulitan anak remaja itu mulai muncul bahkan sampai sekarang kan di puncak-puncaknya ya kan. Apa namanya? Tindakan-tindakan seperti itu. Apa kalau tindakan apa kayak itu? Sarkasme bukan enggak sih? Bukan ya? Bukan. Bukan. Oh, bukan ya, salah. Cuman gua kalau ngomongnya. misalkan kayak zaman sekarang ini ya, biasanya itu kan kita ketika ada sebuah topik yang lagi hype, itu kan kita itu kayak pingin banget nih komentarin. Betul. Soalnya ada kasus apa, ada topik apa nih, kita tuh gatel banget nih jempolnya rasanya buat komentar gitu. Kita kan Mas Edo pernah nggak punya pengalaman yang kayak gitu? Kalau media untuk sosial. sekarang sih nggak pernah sih. Dari dulu juga nggak pernah. Cuman langsung aja utarain langsung. Gitu. Oh, waktu lu pas lihat gitu ya. Cuman kalau buat ngetik komentar gitu enggak. Kalau Waktu komentar Twitter langsung dijulitin kalau gitu. Twitter aku paling mentok udah ngetik, lalu mikir lagi, nggak jadi deh. Oh, gitu. Batin. Ya, batin. Iya, benar. Gitu ya. Kadang tuh juga pernah kayak gitu loh ya. Kadang itu kita tuh pingin gatel gitu ya berkomentar. Cuman kita kadang pikir-pikir lagi, aduh nggak jadi, rasanya dibusek lah, digosok. Tapi ujung-ujungnya kita kalau misalkan nggak komentar, tetap aja tuh kita kan punya namanya grup-grup ya. Iya. Grup lain, grup WhatsApp ya kan. Heeh. Rek, iki loh. Wah. Emang nggak ngobrolin secara personal langsung, tapi Betul. bisa ya kan. Mas Iya. itu dulu juga pernah gitu nggak? Langsung nih nggak usah ngobrol balas langsung, tapi kita share ke grup dulu. Nah malah di grup tuh kita komporin gitu. Iya. Nggak pernah sih, tapi pernah di grup WhatsApp keluarga. Waduh. Oke. Aduh, panjang gitu ini ya? ya bahasannya. Lebih bahasnya kayak gitu ya. Contoh nih, boleh nggak sih? Oh, boleh lah. Gimana? Contohnya. Ya kayak kemarin aja ada salah satu istilahnya influencer lah melakukan kebodohan gitu. Kita udah diam-diam ini, aku kenal nih sama anak ini. Kita udah diam-diam. Tiba-tiba di grup WhatsApp keluarga, ini kan adik kelasmu, ini kan ini. Hah? Sekali lagi Mas. Ya ampun. Akhirnya kita itu kayak terpojokkan ya kayak tadi Iya. ya. Akhirnya kita benar-benar kayak disudutkan gitu ya. Waduh. Malah orang-orang tuh kepo sekalian. Iya. Ya po. Malah ada satu keresahan saya kayak tentang orang-orang yang melakukan istilahnya kebodohan gitu ya, kebodohan. Hal yang kayak gitu maksudnya. Nggak baik lah Ya. istilahnya Baik ya. lah. Keresahan saya itu malah netizen malah berlomba-lomba akan cepet-cepetan memfollow dia. Oh, mungkin kepo ya. Ya, Dan akhirnya- setelah saya pernah baca kalau di Twitter namanya thread ya. Saya juga pernah menanyai salah seorang teman saya. Tanya gitu ya.
tanya gitu ya. Iya. Jadi kenapa kok malah kalau ada orang melakukan kesalahan atau ya kebodohan gitu kok malah di-follow? Ternyata jawabannya itu sama. Nggak pengen ketinggalan berita terupdate-nya. Oh, kayak gitu. Padahal ngapain orang bodoh kok malah diikutin gitu. Itu maksudnya hal yang nggak benar gitu malah diikutin. Ya mereka ini ya suka juga sih ya gitu ya untuk ngikutin kayak gitu dan akhirnya update. Karena dengan mereka memfollow itu kan sebetulnya malah menaikkan ini ya tendensinya malah salah satu pihak saja yang diuntungkan sebetulnya kan. Betul, padahal yang benar kita juga diajarkan di firman Tuhan ya. Mungkin teman-teman di rumah juga kita diajarkan seperti di Mazmur 1 ayat 1 nih. Ya bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, di sini kan pencemooh sendiri itu kan orang-orang yang suka membicarakan hal yang buruk tentang orang lain. Nah itu kan jangan sampai kita jadi terjerumus gitu ya. Apalagi kita ini segmentasinya lebih lagi untuk teman-teman untuk remaja, untuk remaja untuk pemuda kayak gitu kan. Jangan sampai kita itu salah pergaulan, akhirnya kita bergaul dengan seperti itu. Bergaul seperti Mas Edo dulu pergaulannya. Nggak baik itu Mas. Tapi sekarang sudah bertobat. Woi, puji Tuhan. Barusan julid. Kasih juga ya. Enggak. Tapi akhirnya sekarang udah enggak kan. Tapi akhir dari situ kan apalagi fokusnya kalau kita akhirnya kenal dengan Tuhan dengan baik. Nah, itu sih. Dan kira-kira kalau misalnya saya mau nanya sama Mas Edo ya, setuju gak sih ketika melihat walaupun kita nggak melakukan sendiri ya, ketika melihat ada netizen berkomentar di salah satu postingan orang ataupun di manapun lah, setuju nggak sih ketika kadang kan kita juga pasti lihat kolom komentar kan ya, setuju nggak sih ketika ada orang yang berlaku seperti itu? Kalau konsepnya untuk sesama temen, saya setuju kalau itu seperti masukan ya. Tapi kalau ke artis kayak kita nggak gitu ya, kita nggak kenal, kita nggak pernah tegur sapa, nggak pernah ketemu, tiba-tiba Mbak kok gendutan sih? Diet kenapa? Udah body shaming kayak gitu ya. Ngapain gitu? Kita juga nggak pernah ketemu, nggak pernah. Kecuali Edo tiba-tiba japri, Mas tadi waktu syuting, Mas kok gendutan ya? Diet dong Mas. Itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Itu berarti kan ngobrolnya mengingatkan. Itu masukan. Jadi saya juga kurang setuju dengan konsep baca contekan ya. Dengan konsep tidak boleh ikut campur tadi seperti yang dikatakan Jenny. Karena tidak semua ikut campur itu jelek gitu. Kayak misalkan kalau ikut campurnya memberi istilahnya masukan yang baik. Masukan yang baik. Karena setahu saya di circle saya juga banyak yang ketika dikasih nasihat dia akan bilang Gak usah ikut campur gitu. Gak usah ikut campur gitu. Gak usah tahu campur kata gitu ya. Aduh enak ya. Enak ya. Setelah ini ya Mas Edo ya. Padahal belum selesai. Padahal nanti kalau misalkan amit-amit ya kena begal gitu. Masa mau jangan ikut campur aku kena begal gitu. Akhirnya kan bantu juga kan ya. Padahal kan kita itu punya kecenderungan nih ya. Suka untuk mengobrolkan tentang suatu hal yang buruk nih ya. Kalau di Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 itu sudah ada bunyinya nih. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Jadi kalau mengingatkan dengan baik. Mengingatkan dengan baik, apalagi kalau kita bercanda. Saya juga sering sih ya kan, kita pernah kan, maksudnya kan kita niatnya ini apalagi kita warna remaja nih suka kumpul, suka nongki tipis-tipis gitu kan. Terus ngobrol karena itu tadi euforia atau adrenalin. Ya, suaranya enak gitu. Akhirnya ternyata nggak sadar kita ini lagi sedang membuat topik yang seolah membuli gitu. Maksudnya bisa mengarah orang gitu ya kan. Dengan lidah kita gitu akhirnya melukai sahabat kita sendiri. Itu kan terlalu bahaya juga apa yang disampaikan oleh Mas Edo tadi. Karena nyambung tadi ya di Amsal 15 ayat 4 lidah lembut adalah pohon kehidupan. Nah tapi lidah curang melukai hati. Jangan sampai ya gitu. Aduh. Emang sih sebenarnya kalau ngomongin soal judu kita tuh kayak apa ya, kalau menurutku sendiri kita kayak aduh kayak enak banget ya kalau mau ngomong judu enak ya, maksudnya kayak aduh enak ya kalau mau ngomongin orang tuh ya enak ya kalau mau ngomongin orang ya gitu kan. Tapi ya
kita perlu introspeksi diri lah ya sebenarnya. Tapi ada yang pernah sampai ada kejadian nih ya. Mungkin Mas Adi pernah baca nih ya, punya fenomena apa yang sampai komentar julid itu bisa itu ya? Sampai berakibat fatal tuh. Iya, aku pernah baca ini ya, ada kisah ya kan, ini dari Korea. Itu loh, siapa namanya? Suli, tahu nggak Suli? Oh iya, yang biasa kan? Sama Andre itu. Sule. Ya. Oh yang biasanya jual cilok di depan ini ya. Siapa itu ya? Bukan ya. Siapa itu ya? Suli itu artis, kemudian apa ya? Kalau boleh bilang tuh kayak ini sih apa namanya? Satunya boy band tuh apa namanya? Girl band. Itu sulit sekali. Itu ya karena apa dibully, kemudian ada banyak komentar pedas dari K-popers yang udah ya mau julid banget nih, mau julid banget. Akhirnya sampai pada akhirnya yang Suli ini bunuh diri. Wow. Saya bunuh diri ya. Hanya gara-gara dia tertekan dan stres karena dijulitin oleh membaca komentar pedas dari orang ya. Iya itu. Iya sih benar-benar. Saya sempat baca itu dan sempat jadi trending juga sih di salah satu media sosial. Waduh. Kalau Mas Edo sendiri pernah nggak sih jadi korban dijulitin atau dinyirin atau di apa ya kritik ya atau komplain tapi ya sampai nusuk banget gitu. Kalau aku pernah sih. Pernah ya. Bahkan dari kalangan umurnya di bawahku, sepantaran sampai orang tua pun pernah kejulitin aku. Yang paling parah sampai sekarang keinget itu waktu dulu masih kerja di bank. Di depanku malah dijulitnya di depanku malah. Di depan diginiin. Bapakmu kan di pemerintah, kenapa kamu nggak kerja di pemerintah? Kok malah di bank loh? Padahal kerja juga aku yang kerja siapa? Balik yang lagi ya. Kerja siapa? Kenapa? Iya. Bilang gitu. Aku juga pernah loh dulu kayak gitu, dia langsung di depan gitu. Jadi waktu itu kan kerja masih di pemerintahan ya. Ini ngomongin pemerintahan. Kan ini pengalaman. Ya pengalaman sih. Aku tuh masih gini. Apakah aku akan terus kerja di sini sih? Apalagi dengan potensi. Apalagi aku ini orang yang baru lulus. Apakah aku akan terus kerja di situ? Dan aku tuh ternyata teman satu kantorku itu punya adik yang sepantaran sama aku. Dan dia tuh udah kerja dan baru saja diterima di salah satu bank BUMN di Jakarta, saya di pusat. Sedangkan aku tuh daftar nggak lolos gitu waktu itu ya. Itu julidnya itu langsung terangan. Put, adikku aja bisa loh kayak gini. Kamu bisa, masalahnya kamu itu di apa sih? Kayaknya kamu itu gini. Jadi kayak menjudge lah istilahnya ya. Jatuhnya itu bukan cing lebih. Put, gimana? Kira-kira yuk apa mungkin cari ini gitu. Kayak gini-gini. Enggak, dia tuh lebih langsung kayak tes udah. Aku langsung kayak ya Tuhan. Itu masuk banget kan ya kayak gitu-gitu sih. Ya oke lah, sekali dua kali masih gitu ya. Tapi akhirnya kita harus bangkit sendiri guys. Itu harus bangkit. Betul. Gimana sih ya? Memang setiap hal yang kita ucapkan tuh pasti ada yang nantinya kita harus bertanggungjawabkan pastinya ya kan. Kalau misalkan di Matius 12 ayat 36 sampai 37 itu bilang gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, gitu kan ya. Jadi kita harus Kita harus introspeksi diri lagi ya kan. Mana sih berhati-hati. Betul, mana sih ucapan kita yang sebenarnya layak untuk disampaikan ke orang lain boleh. Ya betul tadi ya mencampur urusan orang lain dengan kata-kata yang membangun, mensupport gitu kan ya, bukan malah yang menjatuhkan. Gitu. Dan sama juga kalau misalkan di Efesus 4 ayat 29 itu bilang kayak gini guys. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya dan beroleh kasih karunia. Nah, kan? Hati-hati gunakan mulutmu. Itu gitu tangan. Ya? Itu tangan. Waduh. Iya kan, hati-hati gunakan mulutmu, amen. Oh iya. Sekolah minggu enggak sih? Kok saya tepuk tangan ya tadi ya? Ulang ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Tanganmu. Oh iya, tepuk tangan harusnya. Ya ampun. Kayak ini ya, kakak pembina pramuka ya. Tes konsentrasi. Iya. Ya balik-balik lagi ya. Apa yang sebenarnya nggak terlalu penting juga, sebenarnya kita harus komentarin hal yang nggak baik ataupun urusan orang lain. Sedangkan diri kita sendiri ternyata banyak sekali belum yang diperbaiki gitu kan. Jatuhnya kita lebih ke
itu tadi nyinyir, julid seperti itu ya. Mas Edo luar biasa pengalamannya ya. Iya, share pengalamannya luar biasa juga banget. Pernah. Nyiririn juga pernah gitu. Gengnya, tapi gengnya itu masih suka nyinyirin nggak? Enggak ya? Enggak ya. Udah kerja semua. Akhirnya gengnya udah ini. Tapi pasti di masa-masa remaja. Masa-masa remaja. Ya kan apalagi di SMP, SMA itu pasti teman-teman di sana punya geng seperti itu. Betul, ya kan? betul. Kelompok-kelompok yang akhirnya tujuannya seperti itu. Lebih baik sekarang kita tahu firman, kita tahu sebagai anak Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang baik, apa yang menjadi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Benar. Kita jadi berkat. Betul. Jangan sampai mulut kita melukai hati orang lain. Kalau bisa mulut kita menjadi berkat buat orang lain. Waduh. Luar biasa loh. Ada pesan-pesan apa Mas Edo sebelum kita mau pulang makan tahu campur? Mungkin sedikit pesan untuk Sobat Elre namanya. Oh ya, Sobat Elre. Sobat Elre, bijaklah dalam berkata-kata. Ya. Baik berkata-kata maupun di media sosial. Jempol kalian ya. Karena selain yang tertulis yang diberikan Mas Ari tadi di kitab Efesus, di dunia nyata pun sekarang sudah ada UU ITE. Oh iya, benar. Yang kalau kita bisa salah ngomong kita bisa terjerat di situ gitu. Jadi ya segera dewasakan diri kalian dan berbijaklah dalam berbicara gitu. Itu berbicara bertindak apalagi jempol nih ya. Undang-undang apalagi berarti negara kan sudah mengakomodir kalau yang perkataan yang nggak baik itu juga akan ada hukum yang berlaku. Iya, betul banget. Hukum jalan di firman juga sudah dikasih tahu gitu. Tapi juga saya mau pesan satu lagi. Oh iya. Setelah video ini tayang, mohon saya jangan dijuliti. Aduh, udah kasih notes dulu ya ampun. Ada julid. Kok Edo yang di situ sih? Lapo kareku. Waduh, ada yang luar biasa Mas Edo, segmen terima obras kasih. hari ini itu berbobot banget. Banyak banget betul. Pengalaman yang udah di-share. Betul. Banyak banget firman Tuhan yang udah kita share juga ya. Ya, karena sebagai anak muda ngobrol-ngobrolnya yang kayak gini lah gitu ya. Iya. Seru-seru. Istilahnya tuh kalau anak zaman sekarang tuh kopi darat gitu. Kopi Ya, darat. ada manfaatnya. Kopdar. Gimana coy pergerakanmu? Wey. Doi gimana? Wey. Kita bantu yuk dalam doa, semangat. Bisa aja. Bukan mengintimidasi ataupun kosong ya hatimu. Udah. Nggak usah merasa terintimidasi ya ampun. Enggak, itu tadi salah. Ini ini contoh selain salah. Ini juga. Jadi ini semua sih sebenarnya, semuanya sih. Mulutmu, Nah, tanganmu, semuanya teman-teman. Hati-hati. Oke deh, kita kayaknya harus sudahi dulu segmen obras dulu hari ini ya. Salam ada nggak sih? Iya boleh loh. salam Mas Edo. Terakhir Mas Edo. Salam buat siapa? Mungkin mau salam pramuka mungkin boleh. Jangan. Mungkin salam-salam untuk teman-teman saya yang pulang kampung. Yang akhirnya pulang kampung. Yang akan pulang kampung. Sehat-sehat di sana. Oke. Untuk teman-teman saya juga yang bukan Kristen tapi selalu saya sodori video-video Elohim. Hai. Oh gitu. Iya, luar biasa. Say hello buat teman-teman yang di sana ya. Gitu ya. Untuk kekasih saya. Asik. Cakep nih, sarang heo. Aku aja nggak pernah. Mohon jangan dijuliti. Wah, luar biasa. Terima kasih loh Mas Edo. Terima kasih Mas Edo. Kaputra Sukses kayak terus ini, pekerjaannya, keluarganya. Amin. Sehat-sehat terus juga. Dan persiapannya kita nggak tahu persiapan apa, pokoknya setiap Setiap rencana ke Iya, depan betul, semoga betul. dilancarkan ya. Amin. Terima kasih Sobat Elri, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Elohim Radio. El Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Ya, kembali lagi. Iya Tadi nih. kita sudah ketemu sama obrolan Sobat Elri. Sama Mas Edo tadi ya. Iya. Sekarang kita mau tutup, tapi sebelum kita mau tutup pelapak ini, kita punya
apa ya tips gitu ya, tips untuk teman-teman Elray. Betul, supaya tidak julid. Ya kan? Apa aja kurangin tuh gitu. Nah mungkin kalau teman-teman ataupun sobat Elray, biar teman-teman nggak julid, boleh sih yang namanya kepo. Biasanya kan kita kepo ya, tapi jangan kepo yang berlebihan. Sampai mengurusi kehidupan orang lain kayak gitu ya kan. Boleh kepo, ngapain ya, tapi nggak usah sampai salah ini kepo sampai gitu. Bener-bener ngurusin, apalagi disebar-sebarin tuh teman-temannya. Itu bahaya banget. Nah, yang mungkin yang kedua, terus daripada sibuk mengomentari urusan orang, mengomentari sosial medianya waktu orang. Waktu kita habis. Mending kita lakukan kegiatan yang positif. Apa tuh? Contohnya nih kita bisa daripada ngomentarin orang, kita bisa mungkin nih pertama, ini kan lagi zamannya goes. Iya enggak sih? Goes ya. Olahraga aja olahraga kan? Lah ya, menjaga kesehatan. Terus kemudian mungkin baca buku, boleh. Baca buku, boleh, betul. Menambah wawasan. Atau juga boleh kok main sosial media. Cuman carilah informasi-informasi yang menarik, informasi-informasi yang positif, membangun. Dan itu juga bisa di-sharekan ke orang lain. Dan juga untuk mengurangi julid nih ya, kita tuh harus menumbuhkan rasa empati dan simpati. Jadi artinya ketika melihat ada teman ataupun orang lain yang memiliki sebuah pencapaian, jangan menjudge. Artinya kita tidak tahu bagaimana background orang tersebut bisa mendapatkan sampai dia di posisi itu. Malah harusnya kita bangga. Dan bahkan itu bisa jadi buat motivasi buat kita. Wah, nanti suatu waktu aku akan jadi orang seperti itu, bahkan melebihi. Dan juga lebih baik kita introspeksi diri kita sendiri nih daripada mengomentari hal-hal yang buruk nih. Jadi introspeksi, apa sih yang masih kurang dalam diri aku gitu. Apa yang bisa aku tingkatkan lagi, kita gali lagi gitu. Ya, dan juga yang terakhir, jangan ikut campur urusan orang lain. Ya kan, ya tadi udah bener ya. Karena waktu kita tadi akhirnya kita itu jadi anak yang nggak bisa mengembangkan diri. Karena fokus kita adalah ke orang lain. Sibuk banget sama orang sibuk lain. banget masalah komentar, apalagi isu, apalagi hangat sekarang isu politik. Ikut sampai ikut ngejudge juga dan sebagainya. Akhirnya sebenarnya diri kita itu punya potensi yang besar untuk kita bisa kembangkan, apalagi untuk teman-teman remaja gitu kan ya. Mereka punya kreativitas, punya karakter yang bagus untuk apalagi talenta untuk mereka bisa kembangkan. Ya lebih baik kembangkanlah talenta kalian. Betul. Kembangkanlah apa yang diri kalian punya, yang Tuhan sudah kasih luar biasa buat hidup kalian, dan boleh kalian kerjakan. Luar biasa banget topik hari ini tentang netizen julid ini ya. Sore-sore kita udah julid. Kupas tuntas nih ya. 4 SKS hari ini. 4 SKS ya. Keren. Mendekati skripsi lulus nih habis ini ya. Ya pokoknya buat teman-teman ataupun Sobit Elohim Radio, pergunakan mulutmu, ya kan, tindakanmu, itu untuk semua hal yang membangun dan juga memberikan sebuah hal yang positif. Bagi orang lain, ya kan? Daripada kita julitin lapak lain, kita buka elohim.id. Asik. Setiap hari itu ada baca yang anak, baca yang remaja, baca yang untuk dewasa juga. Betul. Dengerin, apalagi kalau di kantor tuh cocok. Kerja tapi dengerin. Iya benar. Halo adik-adik. Seru banget. Baca juga ya. Dengerin juga yang anak-anak. Dengerin semua sih ya. Soalnya dia yang bikin. Rekaman pasti ada rekaman dia. Ya kan, itu benar-benar sangat membangun. Elohim.id. Iya. Setiap hari. Ya juga besok enggak capek-capek kita ngingetin besok jam 7 pagi dipantengin tuh di YouTube-nya Elohim Ministry. Yuk kita ibadah online bareng-bareng jam 7 pagi, jangan lupa. Dan dilanjutkan nih sama buat sobat Elohim Kids Ministry, saya sebutnya ya. Ada sobat Elohim Kids Ministry. Ada Sunday Funday jam 8.15 loh ya. Ya, kalau gitu udah dari kita. Bergunakan waktumu dengan positif, stay positif, stay healthy. No julid. Anda jangan julid. Teng. Anda jangan julid. Teng. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya. See you. Sampai jumpa.